Nah, begitu mulianya amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa sampai Nabi menyebutnya sebagai jihad paling utama. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, beliau bersabda, afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad adalah perkataan jujur, adil, perkataan benar di depan penguasa jahat. Oh, luar biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, rada geser kadi. Wali di asa dengdek ya musola ya. Ayo. Sarah miring. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini temanya adalah hukum mengoreksi penguasa, ya. Yang tidak lain itu hukumnya wajib para jamaah. Nah, bersamaan dengan itu saya akan sampaikan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemerintah dan DPR akan mengesahkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat RKUHP dalam waktu dekat. Namun keduanya dinilai otoriter karena tertutup dalam proses pembahasannya. Baik pemerintah maupun DPR seperti menutup hak rakyat untuk memberi saran atau mengkritik materi RKUHP tersebut. Dalam RKUHP tersebut terkandung pasal yang mengancam warga negara yang dianggap melakukan penghinaan terhadap pemerintah, dalam hal ini gubernur, DPR, dan polisi. Tidak tercantum ulama dan habaib. Menghina ulama, menghina habaib nggak masuk di pasal ini. Warga yang disangka melakukan tindakan tersebut diancam hukuman penjara. Banyak pihak yang menilai RKUHP ini akan membawa negeri ini ke era lebih otoriter. Diktator, ya, otoriter dan diktator itu maha benar Allah dan Rasulnya dalam bersabda. Kata Nabi, takunu fikumun nubuwah masyaallah an takun ila akhirih. Kalian akan menemukan model pemerintahan satu dipimpin langsung oleh Nabi, aku kepala negaranya. Dia eksis selama Allah kehendaki eksis. Kemudian setelah itu akan datang khilafah ala minhajin nubuwah. Ini 30 tahun. Ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Setelah itu kata Nabi akan datang mulkan aldon. Mulkan aldon. Pemerintahan yang menggigit. Menggigit karena tidak seideal Khulafaur Rasyidin. Tapi masih bisa disebut kekhilafahan. Kenapa? Dua. Satu, proses pengangkatan pemimpinnya masih menggunakan baiat, walaupun ada pesan-pesan turun kayak sistem kerajaan. Setelah aku, anakku. Tapi intinya nanti di baiat. Tapi dari cara apa namanya, mirip kerajaannya itu sistem warisan masih ada. Tapi masih disebut khilafah. Yang kedua, karena hukumnya masih 100% menerapkan Islam.
Itu mulkan adon. Berjalan paling lama ini 13 abad. Yang ketiga, keempat kata Nabi, mulkan jabriyah. Nubuwah, khulafaur rasyidin, mulkan adon. Yang keempat, mulkan jabriyah. Nah, mulkan jabriyah itu adalah pemerintahan yang diktator otoriter. Hukumnya sudah tidak pakai Islam, penguasanya bengis kepada rakyat. Kata Nabi ini sebentar lagi juga berakhir. Yang datang kelima adalah summatakunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Pemerintahan yang akan mengikuti lagi metode kenabian sebagaimana di era khulafaur rasyidin. Nabi kang nu nyariosna nabi ya. Bukan saya, yang bicaranya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita sekarang lagi ada di pemerintahan apa? Mulkan jabriyah, otoriter. Pokoknya Nabi itu kalau bilang itu wahyu pada jamaah. Bukan ramalan, bukan prediksi. Makanya selalu tepat banget, setepat-tepatnya tuh. Setepat-tepatnya. Kenapa? Nabi bicara wa ma yantiqu anil hawa. Bukan dari hawa nafsu beliau. In huwa illa wahyu yuha. Allah yang ngasih tahu. Gitu. Jadi termasuk akan kembalinya kehilafahan itu Rasulullah yang bilang. Kok hari ini ada orang yang nggak percaya? Ya, berarti terpercayakan Nabi, terpercayakan Nabi. Lebih dari itu, sekarang ada yang memusuhi khilafah. Itu artinya memusuhi kanjeng Nabi. Jelas Pak Jamaah? Khilafah itu kan ajaran Islam. Kemarin saya beberapa waktu lalu itu baca keterangan gini Pak. Kalau ada orang benci dengan syariat Islam, katakanlah benci dengan sholat, hukum sholat. Ada orang membenci syariat wajibnya sholat. Geuleuh aing mah sholat teh cenah kitu. Anu ya. Itu hukumnya apa? Murtad. Murtad. Ada syariat Islam namanya puasa. Terus ada orang benci dengan puasa. Geuleuh da orang mah resep da kana puasa teh. Ih, sehingga kalong we cenah, dahar diputing. Berang teu dahar gitu cenah. Itu murtad. Ya. Orang benci dengan syariat jilbab, nutup aurat. Oh, geuleuh yang pakaian siga kitu teh. Ngungkapkeun kayak gitu. Ribet cenah gitu. Ganini-nini. Kampungan, tinggalin zaman. Orang ngomong begitu kepada syariat jilbab, murtad. Ternyata para jamaah, kemurtadan itu tidak sebatas membenci syariat sholat, syariat puasa, syariat hijab, jilbab. Termasuk juga kepada ulama yang mengajarkan wajibnya sholat, sholat itu wajib, diajarin tuh umat praktek sholat. Ada orang benci ke guru ini, itu murtad juga. Ada kiai menyampaikan tentang haramnya riba gitunya. Ada orang benci dengan riba plus kepada kiai ini yang mendakwakan haramnya riba. Itu sepaket itu. Murtad itu. Maka seperti halnya itu, khilafah juga adalah syariat Islam. Maka membencinya, wallahi demi Allah, membenci, mengkriminalisasi khilafah itu termasuk perkara min nawaqidis syahadah, termasuk hal yang membatalkan syahadat. Bejaan ya orang mah, geus di bejaan mah sabodo. Kekeh wae geuleuh ka khilafah syariat Islam mangga. Jelas Pak Jamaah? Jelas. Naon sih untungna? Geus kadut bola leunghar mah henteu teh. Ya. Wani itu loh, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan lagi. Nabi yang bilang,
Baik, nah para jamaah, RKUHP tersebut juga berpotensi menghalang-halangi kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa. Karena tadi sih bisa pasal karet kan, ngoreksi disebut ngehina, kritik dan masukan dianggap apa? Menghina. Pasal karet ngaranna kan bisa. Nah, pasal-pasal yang berisi tentang ancaman terhadap warga yang dituduh melakukan penghinaan dikhawatirkan akan menjadi pasal karet. Artinya, penafsirannya mudah ditarik ke sana kemari secara sepihak oleh penguasa. Bisa saja orang yang mengkritik pemerintah, kan sayang, kritik itu kan sayang, ya, ditafsirkan sebagai menghina pemerintah, akhirnya pelakunya bisa dipenjara. Anehnya, ini sudah banyak berlaku seperti itu. Pasal karet ini, hukum justru berlaku tajam ke bawah, tumpul ke atas. Sejumlah orang ditangkap karena sikap kritis terhadap penguasa dan para pendukungnya. Namun tidak banyak penangkapan terhadap para buzzer yang jelas menghina para ulama, para habaib, bahkan menghina syariat Islam. Masih ingat ya Pak, Abu Janda pernah bilang, teroris itu punya agama, agamanya Islam. Kita makhluk itu ditangkap tuh. Ada banyak ya. Si Nini mengatakan konde lebih baik daripada jilbab. Terus bahkan seorang menteri menganalogikan adzan dengan suara gonggongan anjing, itu jelas penista agama itu. Tapi karena bagian dari mereka, apakah diproses? Tidak. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI ya, mencatat setidaknya ada 29 kebijakan pemerintah sejak 2015 yang dipimpin oleh Jokowi dinilai mencerminkan tanda-tanda otoritarianisme. Kebijakannya pun bermacam-macam, mulai dari kebijakan ekonomi negara, membuat pasal-pasal menjerat rakyat, kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat, kebijakan duifungsi pertahanan keamanan, hingga kebijakan politik yang memperlemah partai oposisi. Jika RKUHP ini disahkan, kekuasaan pemerintah dan DPR makin otoriter. Keduanya makin sulit dikritik. Padahal selama ini banyak kebijakan dan undang-undang yang dibuat oleh DPR justru merugikan rakyat. Merugikan rakyat. Menguntungkan siapa? Oligarki. Oligarki. Setelah Pertamax dinaikkan ya. Jadi berapa? 12.500. Yang dulu pernah saya sampaikan, menurut salah seorang pengamat namanya Pak Wisnu Wardana ya, itu biaya pengolahan Pertamax sejatinya dari ngebor, olah, distribusi ke SPBU, dijual, itu biaya cuma Rp3.700. Mentok-mentoknya mau dijual 4.000 per liter, pemerintah untung per liter berapa? 300. Itu lah mau dijual berapa? 4.000. Dinaikkan ke 12.500, untungnya berapa? Tuh, sekian ribu. Tina per liter, Pak. Masya Allah. Jadi orang ngaji kudu ngerti, nukia kudu dibahas.
Jelas Pak Jamaah? Anehna dijual 4.000 ge untung 300, dijual 12.500, Pertamina masih rugi. Anehnya tuh. Nah, kenapa ini terjadi? Jawabannya satu para jemaah, jelas Pak. Karena sistem pengelolaan sumber daya alam dari hulu sampai hilir hari ini sudah sangat-sangat liberal, tidak pakai Islam. Kunaon teu make Islam? Sebab umat Islam sebagian besar memahami seolah-olah Islam itu teu ngajarkeun eta. Kunaon umat Islam punya pemahaman seakan Islam tidak mengurusin itu karena kiyaina teu ngajarkeun kitu. Kunaon kiyaina teu ngajarkeun eta karena warisan Belanda masih melekat. Baheula Belanda tuh bilang umat Islam tuh sok sing bebas urusan ibadah jeung akhlak, ulah ngurusan ekonomi jeung politik. Makanya Indonesia dijajah kuat ka awet 350 tahun tuh. Karena dilemahkan di sisi apa? Umat Islam tidak boleh mengenal dari aspek ekonomi dan politik. Jelas Pak Jamaah? Ternyata Belanda nangis 78 tahun terusir secara fisik, tah mental eta teh masih aya keneh di para kiai para ulama na teh. Numbungeun ngabahas Islam kecuali bab eta bab sedekah, bab indahnya neraktir, indahnya berbagi gitu. Teu ngajelaskeun ekonomi Islam kumaha, politik Islam kumaha, mengelola minyak, emas, gas segala macam, itu dibahas. Makanya antum semua jamaah yang di sini bersyukur kalau di Purwadadi itu ada halqah pengajian Islam per minggu, ya, yang memperkenalkan Islam secara kafah. Alhamdulillah. Bakal beda gerak hasil yang didapat ketika Islam yang diajarkan itu kafah. Insya Allah hasil setahun aja tuh bisa ngelehkeun anu masantren puluhan tahun anu nguyek bae dina bab eta. Paham tuh Pak? Ya orang mau ngomong kieu da pengalaman. Nah, gitu. Pengalaman aya di dinya, pengalaman ada di dieu gitu. Jelas Pak Jemaah? Balik deui. Inilah tipu daya demokrasi. Demokrasi itu nipu, mengklaim kedaulatan di tangan rakyat, tapi rakyat dibungkam. Itu menang bersuara. Masya Allah. Baik para jamaah. Kalau begitu, apa hukum mengoreksi penguasa? Nah ini para jamaah. Ternyata hukumnya adalah wajib. Ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarki. Wajib itu adalah sesuatu yang kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Jelas Pak Jamaah? Nah, di dalam Islam sudah diajarkan aktivitas muhasabah, mengoreksi sesama muslim. Pahalanya besar di sisi Allah. Itulah amar ma'ruf nahi munkar yang menjadikan umat ini mendapat gelar khaira ummah. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, kata Allah. Memerintah kepada Islam, mencegah dari sekuler, liberal. Saya ngartikeun ma'ruf teh, saya udah langsung tandes lah. Sesuai dengan tafsir, ma'ruf itu adalah Islam. Itu perlu ditandeskeun kan. Karena ketika ma'ruf itu diartikan hanya kebaikan, engkena masih ambiar. Nyeun jembatan ke baik, nyeun posyandu baik, sedekah juga baik. Mungkar itu adalah harus
pakem kena nama tong cukup diartikan keburukan. Apa sih keburukan teh? Kudu langsung ringkas, tepat gitu. Apa muka tuh? Kullu syai'in yukhaliful Islam. Segala sesuatu yang bertentangan dengan Islam itu mungkar. Gitu para jamaah. Jadi kudu khusus saya nama ngajelaskan ke masyarakat. Contoh, umat tuh kudu taat ka ulama, kudu turut ka ulama. Ulah titik di dinya teh. Kudu dijelaskan ulama yang istiqomah taat Allah dan Rasul. Kudu gitu nama kan. Soalnya PKI oge bisa nyin ulamaan atau ngarekrut ulama gitu ya. Kan buat orang yang bersumbu pendek gitu ya, iman dangkal meskipun ilmunya dalam, tajam gitu, nggak sanggup ngadepin uang mah. Dan kebetulan uang ada di komunis, bisa tuh ulamanya kebeli, bisa. Makanya ketika menyeru, "Hai umat, taatlah kepada ulama, ikutin ulama." Jangan titik di situ, bahaya. Sebutkan ulama akhirat gitu. Sebutkan ulama yang istiqomah di atas kebenaran, ulama yang takutnya hanya kepada Allah. Sebutkan ulama yang siap berhadapan dengan siapapun gitu. Ya. Yang tidak sejalan dengan Allah dan Rasulnya, gitu sebutkan. Jelas Pak Jamaah? Nah, di surat Al-Imran ayat 110, Allah menyebutkan kalian tuh umat terbaik, gitu. Dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada Islam, mencegah dari sekuler, mungkar sekuler. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Pertanyaannya unik, kenapa iman kepada Allah karakternya di nomor 2 kan dari amar ma'ruf nahi mungkar? Ini alasannya adalah karena kalau karakter iman kepada Allah, umat dulu juga itu karakternya. Kenapa umat Nabi Muhammad karakter khairu ummahnya itu didahulukan amar ma'ruf nahi mungkar? Karena umat Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu yang lama. Kalaulah tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, berhenti agama. Jelas Pak Jamaah? Dulu mah umat dulu para jamaah, hidupnya tuh dibimbing langsung ke para nabi jeung rasul. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ya para nabi dan rasul. Ketika wafat Nabi Rasul, yang satu diangkat lagi Rasul yang lainnya gitu. Umat Nabi Muhammad SAW kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, ditinggal wafat oleh Nabi sudah berapa abad? 14 abad. Itu jadi cirinya di situ Pak Jamaah. Jadi ciri khas daripada umat Nabi Muhammad ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau iman kepada Allah, iya itu juga ciri, tapi itu mah di umat lain juga ada cirinya. Makanya ini jadi pemahaman kita para jamaah. Umat Nabi Muhammad itu tong iman sorangan, ulah soleh sorangan. Terjadi lah jadi umat terbaik nanti. Umat Nabi Muhammad mah kudu amar ma'ruf nahi mungkar. Tak aneh. Coba bayangkan para jamaah, di saat zaman akhir seperti ini, orang sudah amar munkar nahi ma'ruf. Banyak di mana-mana. Terus jelma Islamna sieun amar ma'ruf nahi mungkar. Sanu menang akhirnya? Mereka yang menang. Jelas Pak Jamaah? Oke. Ya wae amar munkar nahi ma'ruf. Dan lebih beratnya lagi di akhir zaman, yang amar munkar nahi ma'rufnya itu negara lagi coba. Kalau kita tidak sambut seruan amar ma'ruf nahi mungkar, habis semua. Orang aina hirup kene ge sakieu kesesatan merajalelana. Sok kabayangkeun teu Pak, lamun urang geus teu araya, anak incu urang rek ngahareupan zaman siga naon. Makanya mumpung hari hirup kene, ayo berjuang.
Bisingke ditunjuk-tunjuk di akhirat ku anak incu urang. Bapak gara-gara sia gitu tuh. Aing jadi ahli maksiat. Aing teu wau jeung agama, aki gara-gara sia tengah jedog wae di akhirat bisa kitu. Monyok kitu cenah ayat-ayatna. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Di antara istri kalian, anak turunan kalian nanti akan ada yang jadi musuh kalian. Waspada kalian. Kapan itu? Di akhirat. Bapana lekoh ibadah. Rek asup ka surga, ditarik ku anakna ngajedog sia Pak di dieu jeung aing gitu. Sia soleh sorangan, iman sorangan teu ngajarkeun aing agama. Ngeunah wae saya ka surga ngajedog di dieu, bakal gitu terjadi. Ayat Qur'annya jelas, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Jelas Pak jamaah. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar yang terbesar adalah yang ditujukan kepada para penguasa. Logis Pak. Lamun anu ngalakukeun ma'ruf penguasa, efekna rakyat kebagian ma'ruf. Lamun individu ngalakukeun ma'ruf, ngalakukeun alus, efekna keur manehna. Atau paling tidak saeutik lah jeung keluarga jeung tetanggana. Sabalikna, kunaon amar ma'ruf nahi mungkar paling hebat itu nu ditujukeun ka penguasa. Karena kalau penguasa sudah melakukan kemungkaran yang kena imbas dampak negatifnya siapa? Rakyat. Kalau individu melakukan kemungkaran, efeknya untuk dia atau untuk beberapa orang sekitarnya. Kan saya sering ngasih tamsil, sajahat-jahatna jelma bangor, rakyat maling, malingna maling naon, maling motor, maling embe, terus naon di maling sanyo, koropak masjid, maling sampai kerkas setrum terus paeh, sampai anu nanyakeun Pak Ustaz cenah kumaha hukumna jelma maut di masjid. Kusabab kaburu-buru patwana. Jadi patwana teh cepet teuing sahid cenah kitu. Nu nanyana teh can anggeus Pak Ustaz rek maling sapeker ka setrum. Oh, diralat. Jadi sahidna. Eta lamun rakyat bangor, geus kanyahoan maling naonna teh. Mal bisaeun rakyat biasa mah maling gunung, maling gas, maling emas, maling pulau mal bisaeun. Ngajual BUMN mal bisa. Eta mah pagawean setan dedemit nu ngaranna pejabat koruptor. Jelas Pak jamaah? Penguasa disebut koruptor teh diperhalus aslina mengebadog teh kitu. Nya teu. Permainan bahasa kan? Koruptor cenah. Eta mah ngarampok cenah. Jadi asup ka penjarana ge ditendangan bari jeung diborgol. Eta mah koruptor cenah. Lebet ka penjarana ge dina diabring-abring set. Penjarana ge beda aya AC, aya TV, aya segala rupa. Diperhalus bahasana. Jelas apa jemaah? Balik deui kunaon amar ma'ruf nahi mungkar nu panggedena itu adalah dialamatkeun ke penguasa karena kita tahu mun penguasa ma'ruf rakyat kabawa ma'ruf, mun mungkar nage masyaallah ayeuna Pak rakyat Indonesia nu menderita ayeuna teh masyaallah harga-harga mararahalnya teh Pak masyaallah ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ieu teh derita model kieu teh efek tina naon coba Pak? Tina kejahatan para penguasa. Makanya penguasa kudu diingetkeun. Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf suruh mereka menerapkan Islam. Nahi mungkar cegah mereka dari sekuler. Gitu. Terus di dalam situasi begini, orang dititah cicing gitu. Oh, nggak bisa.
kita akan kena ikut andil itu. Membiarkan kezaliman itu adalah zalim. Jelas Pak Jamaah? Shallu ala Muhammad. Nah, begitu mulianya amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa sampai Nabi menyebutnya sebagai jihad paling utama. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, beliau bersabda, afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad adalah perkataan jujur, adil, perkataan benar di depan penguasa jahat. Oh, luar biasa. Hadisnya ya Pak. Jelas Pak Jamaah? Nah, makanya para ustadz, para kiai, para khotib, para penceramah, para pengasuh pesantren, tolong dong keluar, hadir di tengah-tengah umat, suarakan kebenaran Anda, ya, kejujuran Anda, ilmu Anda, dakwahin tuh para penguasa. Jangan cuma beraninya mendakwahin rakyat jelata. Yang jinah kalian omongin, rakyat berzina, dibilang salah, iya. Tapi mulut kalian banyak diam terhadap undang-undang yang disahkan oleh para penguasa membolehkan zina. Wahai para ulama, wahai para habaib, ayo dong turun ya. Bimbing kami ini, terangi kami ini. Kegelapan sudah ada bersumber dari penguasa ini. Maka Anda sekarang harus mengarahkan konsentrasi dakwahnya tidak hanya kepada rakyat melulu, tapi dakwahin para penguasa. Takbir. Gitu. Ya. Rindu kita ini, rindu dengan sosok ulama ya, yang imannya kuat, ilmunya tajam, keikhlasannya luar biasa, keberaniannya membara gitu. Jangan cuma pinter ilmunya doang ya, fasih melafadzkan ayat dan hadis, tapi ciut nggak ada nyali. Nyalinya atau beraninya cuma ke jamaahnya, ke rakyat. Kepada penguasa ngeluk, kasihan umat. Wahai para ulama, ayo turun sebagaimana Kanjeng Nabi turun. Nabi itu turun ke masyarakat, gang-gang dilewati, rumah-rumah diketuk, gitu ya. Kalian bukan raja menunggu umat suruh datang terus. Udah tahu umat tidak datang bukan karena tidak cinta ulama. Betul nggak? Takut malu umat ini. Jadi saatnya para ulama turun. Jangan ceramah nunggu panggilan doang. Udah panggilan masih ditanya juga ongkosnya seberapa. Nurutan saha mang ya. Saya ngomong begini, wah berarti Ustaz Zen kawalat ke ulama. Saya ini sayang ke ulama. Saya mau mengatakan kalau ada ulama karakter kayak begitu, itu bukan ulama beneran. Itu ulama yang kata Kanjeng Nabi lebih bahaya daripada bahayanya Dajjal. Jelas. Sayang saya. Mal kawalat, moal. Ya. Mal kawalat. Ngingetkeun kok. Jelas Pak Jamaah? Baik. 1. Dalil kedua tentang betapa hebatnya pahala amar ma'ruf nahi mungkar kepada para penguasa. Nabi bilang di hadis riwayat Imam Hakim dan Imam At-Tabrani, kata beliau, Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib wa rajulun qama ila imamin jair fa amarahu wa nahahu faqatalahu. Dengarkan hadisnya. Pimpinan para syuhada itu adalah 1, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. 2, Nabi bilang, seseorang yang berdiri di depan penguasa jahat, kemudian dia amar ma'ruf nahi mungkar kepadanya. Si penguasa jahat tidak suka, akhirnya orang ini dibunuh. Dibunuh oleh penguasa tadi.
Kata Nabi, posisinya bareng dengan Sayyidina Hamzah, Sayyidus Syuhada. Jadi apa itu? Jadi panglimanya para syuhada. Syahid biasa aja, keutamaannya 7. 1, menjelang mati diperlihatkan surga sehingga dia bahagia. 2, begitu lepas nyawanya diampuni semua dosanya. 3, dibebaskan dari azab kubur. 4, dia tidak akan merasakan gawatnya hari kiamat kubro. 5, dibangkitkan di kepalanya pakai mahkota lebih mahal daripada dunia dan seisinya. 6, dibolehkan untuknya menolong, membawa masuk surga minimal untuk 70 orang. 7, dia akan dinikahkan dengan bidadari super hebat, minimal 72 orang bidadari. Eta syahid biasa mang, syahid pangletikna, syahid biasa gitu, ngingilu perang misalnya gitu. Ini Sayyidus Syuhada pakai huruf atop, Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib wa rajulun pakai wawu, ya, lil ishtirak limutlaqil jam'i, kumpul bareng didinya kan. Kabayangnya nu syahid biasa gitu 7 tah bonusnya. Makanya jelma-jelma nu ngarti karena agama, nu iman karena hadis Pak, di Palestina contohnya, ibu-ibu hamil tuh Pak, diajak ngomong si bayi teh, anakku kau lahir nanti ya untuk jadi pejuang ya nak ya, berjuang ya nak ya, bela Allah, bela Rasul, bela Islam, bela kehormatan kaum muslimin. Nak, nanti ada musuh di depan mata, Yahudi laknatullah namanya nak ya. Ibu rindu kamu jadi pejuang nak. Ibu pengen kamu nanti hidup dan mati bela agama, mati pun bela agama nak. Kereneh kene geus diomongan si bayi. Di ditu area apa di dia beda. Ngaji ge pada kadenge Allahu Akbar, ngaji naon eta Allahu Akbar. Jang kade ngaji di dinya mah cenah aduh bahaya jang. Ngajina ulah nu kitulah, nu biasa bae. Aduh, keung mak jang. Masieun siapa cenah gitu. Disangkana teu berjuang teh moal paeh meureun. Eta si emak, duh ma ampun. Nya Ahmad teh kasia cenah gitu. Ya, ngajina ulah nu kararitu lah cenah. Ulah nu sok nyinggung pamarentah. Sebutna teh nyinggung pamarentah. Jangan. Bising kumaha onam cenah. Kamari geus si onam dikukumahakeun cenah. Aduh Pak, benar Pak. Jadi eta tah pentingna orang maca ayat, maca hadis teu sekedar maca, teu sekedar diucapkeun di dieu Pak, nepi ka tenggorokan. Ya kudu nyerep kana hate. Takbir. Allah. Nya teu kudu nyerep kana hate. Eta Nabi geus ngabejaan kitu, kehebatan untuk orang yang mati syahid tah Pak, 7. Terus sak neangan maut naon sih? Mun teu kabita ku eta. Loba deui Pak. Ya hadisna nyebutkeun, orang yang mati syahid di akhirat ketika dibangkitkan ditanya, "Cita-citamu apa?" Dia akan bilang, "Aku ingin hidup lagi, andai kata ada kehidupan yang kedua diulang di dunia. Aku ingin hidup lagi ke dunia, aku ingin terbunuh lagi di medan syahid." Dahsyat tuh. Untuk nyebut kieu, abdi mun dibalikeun di ka dunia kapok aing cenah. Daya, justru ngomongnya apa? Aku ingin tercabik-cabik lagi di medan juang. Gitu para jamaah. Insyaallah luar biasa. Masya Allah. Jeung geura Pak, lamun urang maot dibere hak mensyafaati 70. Berarti di dinya aya kesempatan nulungan indung Bapak.
Da indung bapa orang teh ulah diantep kudu boga cita-cita aing hayang balas budi ka indung bapa. Da dibalas budi ku materi moal kabayar. Ku langit bumi jeung saeusina ge moal kabayar. Ieu aya ieu kesempatan ieu. Bisi indung bapa orang da di akhirat butuh pertolongan itu. Luak lieu ka ditu ka dieu nu nolongan anakna muncul, bapak ibu abdi nu bakal nyapaatan. Sabab Nabi ngamenangkeun 70 mah gitu. Didinya tah para jamaah. Jelas mah jamaah? Masya Allah. Tah ternyata aya Pak kesempatan untuk menjadi orang yang bahkan sejajar dengan Sayyidus Syuhada, Sayyidus Syuhada, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Mun perang can aya teh Pak. Aya tah naon? Sing gagah wani ngingetkeun penguasa. Gitu. Itu kudu-kudu perang adaguan perang fisik Pak. Iya Kanjeng Nabi nyebutkan Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muthalib wa rajulun qama ila imamin jair fa amarahu wa nahahu faqatalahu, dibunuh. Jeung ulah wanina karena anti bacok. Oh, jadi ngelmuh lah yo. Ngelmuh lah bising ditembak kira-kira teuterak atuh kena musyrik. Kumaha tembak ting ting ngebul teuterak. Oh, ternyata make ilmu-ilmu kebal nukaran itu menta kajin musyrik atuh kan. Terjadi sahidna ge. Jelas mah jamaah. Makanya para sahabat baheula wani di medan laga itu karena akidah, bukan karena jampe-jampe jeung jimat henteu. Boroning sahabat Kanjeng Nabi ge diteunggel waosna potong. Ditenggelan di Taif berdarah-darah. Jadi umatna Kanjeng Nabi ek berjuang ya ulah make ilmu nu teu pararuguh, kandelkeun iman. Itu jelas. Atuh teu jadi sahidna ge. Ek berjuang maka sabuk anti bacok anti peluru. Eta teh kan jin hungkul. Gitu. Jelas berjamaah. Jadi wani itu lain karena eta, tapi karena akidah. Jaminan Allah jeung Rasulna eta. Padahal mendiamkan kemungkaran para jamaah, membiarkan kemungkaran penguasa adalah kemungkaran yang sangat besar. Nabi menjelaskan dalam hadis, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitunna Allah alaikum syirarakum summa la yadwanna khiyarukum fala yustajabu lahum. Kata Nabi, sungguh kalian harus amar ma'ruf nahi mungkar, atau kalau tidak Allah akan mengangkat pemimpin bagi kalian sejahat-jahatnya orang, kemudian sebaik-baiknya orang kalian berdoa, doanya tidak diijabah karena meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi deui nu nyarios coba Bapak. Jelas Pak jamaah? Baik, terakhir. Aya ancaman apa? Membiarkan kemungkaran ya. Ma min qaumin, hadis riwayat Abu Dawud. Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi summa yaqdiruna ala ay yughayyiru summa la yughayyiru illa yusiku ay ummahumullahu minhu biiqabin. Tidaklah ada di satu kaum dilakukan maksiat terang-terangan, kemudian kalau ada orang yang mampu mencegahnya, lalu kemudian tidak melakukan pencegahannya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan meratakan mereka dengan siksa. Nauzubillah min dzalik. Jadi terus gini Pak. Nah, ini nih terakhir. Di dalam Islam kan sok anu nyebut kieu, ecana ulah ngahina penguasa, ulah menghina eta ngaranna aib sesama muslim haram. Pak, kudu dibedakeun. Nu dimaksud mengoreksi penguasa, amar ma'ruf nahi mungkar ke penguasa, itu hukumnya wajib karena yang disoroti adalah kezaliman. Yang disoroti bukan akhlaknya penguasa, bukan aibnya penguasa. Mun buka aib penguasa itu haram hukumnya. Namun bedana membuka kezaliman dengan aib. Contoh begini, pejabat itu membuat undang-undang yang menyengsarakan rakyat, itu namanya kezaliman, kudu dicegah.
aya penguasa tukang jinah, tah eta ngaranna aib. Nggak boleh. Tah si eta tukang jinah tah gitu, nggak boleh. Haram hukumnya. Ada penguasa ternyata diam-diam dia tuh peminum arak gitu. Aib nggak? Aib. Tapi tidak menyangkut dengan kezaliman ke rakyat, maka nggak boleh dibongkar. Tahu nggak saudara-saudara, pemimpin gitu tukang mabok, nggak boleh. Eta ngaranna muka aib, haram hukumnya. Jadi kudu dibedakan. Nah, ieu kadang-kadang sok aya jelema nu gagal paham, gagal fokus. Amar ma'ruf nahi mungkar ke penguasa dihalang-halangi oleh dia dengan alasan kamu nggak boleh begitu, itu ulil amri. Harus 4 mata. Puguh hese 4 mata jeung manehna teh. Boro-boro ngamprokan presidennya teh. Ngamprokan bupati emang gampang. Ada birokrasi, Mas. Ya. Yang kedua, kita juga harus tahu bahwa yang kita sampaikan itu adalah kritik terkait dengan kebijakan, dengan kezaliman. Kita sama sekali tidak akan membuka aibnya penguasa, kepribadiannya dia tidak. Jelas? Itu para jamaah ya. Baik, sakitu nu kapihatur para jamaah rahimakumullah. Oh iya, nyah tadi disampaikan. Kenapa? Sesungguhnya ini harus disampaikan. Sesungguhnya kitab hukum pidana KUHP yang berlaku di tengah-tengah umat Islam di Indonesia itu adalah warisan kaum imperialis Belanda. Sepakat? Oke. Sementara Belanda menggunakan undang-undang pidana tersebut berdasarkan turunan dari Prancis, kode panel Prancis. Dan Prancis adalah negara yang melakukan kodifikasi terhadap hukum Romawi. Ironis, di tengah kriminalisasi terhadap seruan penerapan syariah dan khilafah, karena dianggap ide asing, transnasional. Orang-orang yang menolak khilafah itu Pak, mengatakan apa? Itu transnasional. Ditolak. Justru negeri ini, ironisnya, justru negeri ini memberlakukan undang-undang pidana yang berasal dari asing. Aneh, KUHP yang dari asing itu dianggap asing, syariah khilafah ditolak, dianggap asing. Gitu para jamaah. Disangkana KUHP itu jinan Cilacap meureun. Asing itu Pak. Syariah khilafah itu dari Allah. Kenapa dianggap asing? Aneh kan? Ada orang ngaku Islam menganggap asing apa yang dari Allah dan Rasulnya. Sampai dia berani mengatakan tolak. Tidak sesuai. Wis. Rasaan iblis gitu wanian Pak, gitu mah Pak. Memang kadang-kadang jelema teh lamun geus kaliwat bangor Pak. Leuwih bangor daripada iblis. Sampai iblis ge sering rapat, cek iblis teh si eta mah geus teu kudu diajak-ajak gitu. Ya, geus teu kudu digoda, teu kudu diajak-ajak. Leuwih pinter cenah. Urang mainna leuwih fokus bae kanu can kabawa kumaha carana gitu. Si eta mah geus hidang pisan. Iblis sok ngobrol iblis teh sok ngobrol iblis teh nya jin teh sok setan teh sok ngawangkong gitu. Geus dicirian aya database-na gitu. Iya cenah. Iya pejabat nu leuwih bangor di batan urang kaum iblis setan. Iya kiai nu leuwih bangor di batan setan ieu cenah. Iya pengusaha nu leuwih bangor daripada setan ieu. Geus aya catetanana, cek setan teh sieu mah geus teu kudu diganggu. Paling di monitoring. Pemantauan cukup geus teu kudu dinanaonkeun. Gitu para jamaah. Tah eta diantarana tadi ongkoh katingalina jelema, bahkan katingalina kiai, tapi leuwih jahat daripada iblis, geus nganggap syariah khilafah barang asing.
kudu ditolak eta sadaya jeung khilafah teu cocok jeung Indonesia. Tapi saya datana cek si iblis teh nah iya leuwih bangor daripada setan ya cenah gitu. Jelas Pak Jemaah? Gitu. Jadi kayak aya di YouTube sok lamun aya nu ngambek da kuring aya alamatna ieu hatunya. Mun aya nu protes ya kana pengajian abdi gitu ulah tukangan lah. Daya alamatna, aya nomor teleponna, ajak we ngopi bareng, diskusi, make dalil.